Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman calon penggerak semuanya? Saya Ima Fitrotul Azizah, calon penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Demak, tepatnya dari SMK Negeri 2 Demak. Saya akan merefleksi diri saya dengan cara menjawab 3 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Menjawab pertanyaan yang pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Nah, di mana guru menjadi pusat dari peserta didik untuk belajar karena guru memberikan penjelasan di depan, sementara peserta didik duduk dan mendengarkan. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran karena pembelajaran hanya berlangsung secara satu arah, di mana dari guru ke peserta didik, maka peserta didik kurang aktif di dalam pembelajaran karena mereka hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Yang ketiga, peserta didik kurang termotivasi untuk belajar. Nah, karena hanya berasal dari satu arah inilah mereka kurang termotivasi untuk menjadi lebih bisa lagi. Kemudian berikutnya, saya merasa gagal sebagai seorang guru apabila banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Karena saya hanya terfokus pada nilai akhir dari peserta didik. Berikutnya, saya kurang memahami karakteristik peserta didik, di mana setiap peserta didik memiliki karakter belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar audio, ada yang memiliki gaya belajar visual, dan begitu juga ada yang memiliki gaya belajar kinestetik. Yang terakhir, peserta didik yang kondusif dalam kelas menjadi fokus utama saya. Jadi selama ini saya hanya terfokus pada kondisi kelas yang kondusif di mana anak-anak duduk rapi di tempatnya masing-masing tanpa ada suara atau kebisingan. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas dengan tetap menekankan adanya deadline atau batas akhir pengumpulan. Kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan stimulus, di mana dengan adanya stimulus, maka mereka akan semakin termotivasi untuk belajar lebih dan lebih lagi. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik atau karakteristik belajar anak, serta memberikan reward agar mereka lebih termotivasi untuk belajar lagi dan juga meninggalkan atau tidak memberikan adanya punishment atau hukuman. Dengan adanya reward, dengan adanya penghargaan, bahkan hal sekecil apapun, meskipun itu hanya ucapan bagus anak-anak, terus terima kasih, atau mungkin memberikan sedikit jajan ataupun snack, nah itu bisa meningkatkan motivasi belajar mereka karena merasa dihargai, karena merasa diperhatikan oleh gurunya. Sementara dengan adanya punishment, dengan adanya hukuman, mereka akan merasa takut, mereka akan merasa khawatir. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Nah, pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini berlangsung dua arah. Dari guru ke peserta didik, begitu juga dari peserta didik ke guru. Karena terjadi dua arah, adanya kolaborasi yang sesuai, maka kehidupan di kelas itu semakin, atau suasana di kelas itu semakin hidup, semakin berwarna, dan semangat yang pasti semakin berkobar.
penerapan yang saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, yaitu pembelajaran di mana terjadi dua arah, ya, dari guru ke peserta didik, begitu juga sebaliknya dari peserta didik ke guru, sehingga suasana kelas semakin hidup dan juga berwarna. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Jadi harus bisa menerapkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di daerah, tepatnya di Demak, ke dalam lingkungan sekolah, di dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik menjadi tujuan utama kita, dan peserta didik itu harus mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Ketika mereka nanti keluar dari sekolah, keluar di sini yang dimaksud adalah lulus. Ketika mereka sudah dinyatakan lulus dari lingkungan sekolah, sudah kembali dalam masyarakat, nah kira-kira apa yang mereka butuhkan, nah itu yang kita berikan sebagai seorang guru. Yang keempat, bukan lagi menuntut tapi menuntun. Nah, kita tidak lagi menuntut mereka untuk menjadi bisa, melainkan kita menuntun mereka, kita mendampingi mereka, mengarahkan mereka untuk bisa menjadi sesuatu yang diinginkan oleh mereka sendiri, agar tercapai kebahagiaan, keselamatan yang mereka perlukan. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, ini yang paling penting. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, yang semakin canggih. Kemudian kodrat alam, di mana ini berhubungan dengan sosiokultural daerah masing-masing, kita harus bisa menyelami, kita harus bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran di kelas. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, di mana ada banyak hal baik dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, anak-anak atau siswa itu bukanlah kertas kosong yang bisa dengan mudahnya, yang bisa dengan seenaknya sendiri kita gambar, kita coret-coret sesuai keinginan kita, melainkan kertas yang sudah ada garis-garis tipis atau garis-garis samar, di mana tugas kita adalah menebalkan garis-garis tersebut, sehingga mereka atau anak-anak atau peserta didik itu menjadi pribadi yang berkepribadian, yang beretika, yang beretitude, yang bermanfaat, kemudian mereka menjadi sesuatu yang sangat bersinar di dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.